berjumpa di channel Jayatika Stokastari. Hari ini saya berada di kampus Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Ada diskusi tentang kunjungan media. Mari kita simak acara kali ini. Kunjungan media 2021, mengapa kami melaksanakan kunjungan media? Karena kunjungan media adalah program kerja dari Himatika FMIPA UNY. Tujuannya yaitu untuk mengajak mahasiswa FMIPA UNY bagaimana cara mengolah data atau berita yang misalnya dari awal sampai menjadi sebuah berita yang akan disampaikan ke publik. Selama pandemi ini saya melihat banyak media-media yang membuat berita itu kadang membuat warga masyarakat langsung berpikir negatif itu, Pak. Misalkan judulnya itu kayak Clickbait. Apa itu? Clickbait. Clickbait apa, Pak? Judulnya sama isinya enggak berbeda. Judulnya sama isinya itu berbeda, jadi kadang membuat persepsi yang berbeda gitu. Itu yang cetak atau online maksudnya? Kebanyakan yang online. Online ya. Terus Anda mengamati apa selama pandemi ini? Mungkin perusahaan pers. Perusahaan pers itu mungkin selama pandemi cara kinerjanya mungkin agak karena kan sebelumnya tidak ada pandemi kan pasti lebih mudah gitu. Nah, saat pandemi harus menyesuaikan gimana caranya mendapatkan berita yang aktual, yang sebenar-benarnya gitu. Jadi biar masyarakat bisa mempercayai berita tersebut. Minat terhadap pers. Padahal ini jurusannya matematika. Ya, ada beberapa yang berminat itu. Jadi di Himatika juga ada program kerja Jurdikmat berkarya. Jadi di sana juga mahasiswa bisa mengirimkan karya seperti berita, terus puisi, terus cerita pendek gitu. Yaitu udah terbit 1 bulan sekali diposting di website Himatika FMIPA UNY. Jadi menurut saya media itu menarik karena kita tuh bisa bagaimana cara mengolah data, menggunakan kata yang benar, membuat berita yang fakta. Jadi harapan saya mahasiswa semua bisa membuat karya-karya tersebut dalam bentuk yang sebagus mungkin. Nama saya Aji Antonowari, saya sebagai divisi humas di kepanitiaan kunjungan media tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Himatika UNY. Dalam kunjungan media ini tentu saja acaranya sangat menarik terkait dengan kita mempelajari bagaimana media, bagaimana kita mengolah data dari media atau hasil dari media itu sendiri yang sangat bermanfaat untuk informasi kita, baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan kampus.
dan barangkali berkenaan panduan belajar yang baik. Kemudian saya sampaikan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi kita di sini akan pengen tahu bagaimana sih di wilayah semua, bagaimana cara membuat berita sebagus itu, bagaimana cara masyarakat kita yang bisa kita lewati. Karena kita bisa dari mereka siapa tahu kebanyakan dari jurnalis yang sama dapat dari jurnalis yang gimana, karena bangga kita tidak tahu. Baik, yang berada salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin, pada pagi yang agak redup ini tidak mengurangi semangat kita untuk berkumpul dalam ruang maya melalui Zoom terkait dengan kunjungan media tahun 2021. Yang terhormat Ibu Sri Andayani selaku Ketua Jurusan Pendidikan Matematika Teknik Pak UNY, yang kami hormati Bapak Jayadi Kastari, redaktur dari surat kabar harian KR. Terima kasih Bapak atas kesediaannya untuk berbagi dengan kami di kampus. Begitu juga yang sangat kami banggakan Ketua Panitia dan seluruh panitia, Mas Abiyu dan juga Mas Bagas dan apa namanya bidang ilmu di matematika, karena jurusan kita adalah jurusan pendidikan matematika. Nah, sebenarnya di surat kabar ini juga erat kaitannya dengan banyak hal yang ada di matematika, terutama di logika dan himpunan gitu ya. Jadi ada pernyataan dan sebagainya, apalagi di era yang digital seperti sekarang, kita harus bisa membedakan mana yang kuat, mana yang kuat gitu. Jadi bagaimana menyusun di dalamnya pada hari ini itu sangat penting, khususnya bagi mahasiswa diketahui gitu. Nah, selain itu kegiatan yang luar biasa ini juga harapannya nanti bisa membangkitkan semangat teman-teman terkait dengan bagaimana menulis yang baik gitu. Kalau menulis karyanya sudah banyak, tapi bagaimana nanti menulis status dari kegiatan ini tuh teman-teman khususnya panitia itu bisa menulis juga di surat kabar gitu. Jadi ada mahasiswa dari jurusan pendidikan matematika yang nanti bisa menulis di surat kabar dan itu dipublish. Itu harapan dari kami selaku pembimbing. Nanti juga mau arahan dari Bu Kajur kaitannya dengan kegiatan di akhir tahun seperti ini, masih kegiatan produktif. Mohon maaf atas salah dan hilaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Pertama kita berbicara dari kedaulatan rakyat yang sudah berkenan untuk membagikan wawasan ilmu dan pengalaman kepada adik-adik dari jurusan pendidikan matematika di Pak UNY. Dan saya yakin kegiatan ini memiliki suatu tujuan yang sangat baik. Insya Allah kalau dengan tujuan baik itu dan kita lakukan dengan cara yang baik juga, maka kita akan bisa mendapatkan manfaatnya. Dan tidak berhenti sampai di sini, ada suatu luaran yang nanti diharapkan bahwa mahasiswa bisa menuliskan suatu informasi di media publik seperti kedaulatan rakyat dan sebagainya. Dan tentu ini juga akan menambah kompetensi mahasiswa sendiri di dalam mengembangkan majalah yang ada di jurusan pendidikan matematika. Sepertinya Himatika memiliki majalah ini ya, semoga masih eksis. Nah, terlepas dari itu, nilai-nilai ataupun kompetensi yang nanti akan disampaikan dalam forum ini tentu tidak hanya
memiliki manfaat yang sempit hanya pada kepenulisan suatu artikel atau berita di media publik. Tetapi motivasi, kemudian pengalaman dan juga skill yang nanti diasah itu akan berimbas pada kemampuan hal-hal yang lain. Jadi kemampuan untuk bisa berkomunikasi, berkolaborasi, kemudian menuliskan ide-ide kreatif, dan tentu saja kemampuan untuk menggali informasi dari berbagai sumber. Karena untuk menuliskan suatu informasi itu harus dilengkapi dengan suatu banyak referensi yang terpercaya. Jadi jangan hanya menuliskan suatu informasi dari satu sisi, tetapi harus dari banyak sisi yang itu menuangkan keseimbangan di sana. Ada balance yang harus diukur, ada banyak sisi yang harus dipotret. Nah, untuk itu mahasiswa harus bisa menggali berbagai informasi, referensi dari banyak sumber yang bagaimana yang valid, yang yang berkualitas, bermutu. Nah, ini juga memerlukan suatu skill yang tangguh, ya. Tidak hanya berhenti dari satu sumber. Saya dapat informasi ini, maka ini yang saya tulis. Untuk itu, saya harap peserta bisa memanfaatkan kesempatan kali ini untuk menggali informasi sebanyak-banyak yang melalui sesi pemaparan materi maupun dengan alur pemberitaan seperti itu. Yang kendala terbesar memang di rapat redaksi perencanaan, tapi perencanaan itu bisa diatasi dengan melakukan adaptasi kemudian berkolaborasi dan inovasi. Itu yang dilakukan KR sampai sekarang. Maka berita-berita yang ada ketika COVID itu justru Kedaulatan Rakyat setiap minggu melakukan FGD. Tidak di kantor, tapi justru di hotel yang ada di sekitar Kedaulatan Rakyat. Seingat saya setiap Jumat, karena pernah saya jadi host beberapa kali di acara itu. Dari FGD itu ditulis di media cetak di KR, kemudian di online, bisa juga untuk TV KR, juga untuk channelnya Kedaulatan Rakyat seperti itu. Justru masa pandemi ini berita itu tidak hanya dicetak, tapi bersinergi juga di online dan sebagainya. Dan itu ternyata banyak diminati. Dan Kedaulatan Rakyat sengaja mengundang narasumber-narasumber yang berkompeten sesuai bidang yang dibahas. Dan itu yang merencanakan ya dari Kedaulatan Rakyat bekerjasama dengan Satgas COVID dari pusat ya. Itu berlangsung berbulan-bulan. Maka materi-materi yang ada itu justru dari perencanaan yang sebelumnya KR menyelenggarakan, tapi biasanya menjelang ulang tahun. Tapi ketika COVID justru setiap minggu. Yang materi yang lain juga kiriman-kiriman dari wartawan. Kalau opini diprioritaskan bagi penulis-penulis luar, dan Kedaulatan Rakyat sendiri juga melibatkan pembaca. Misalnya banyak rubrik, tidak semua rubrik itu diisi oleh wartawan atau redaktor KR. Justru banyak ahli yang menulis di rubrik seperti itu. Ada yang memiliki rubrik sendiri, ada yang memiliki rubrik sendiri, misalnya opini, di ruang opini, ada juga dianalisis halaman 1 seperti itu. Jadi KR sebenarnya untuk semua segmen ya. Dari survei Nielsen Media Research, KR itu urutan ketiga nasional. Yang pertama itu, yang kedua itu, yang ketiga KR. Gak enak saya sebut seperti itu. Jadi orang menyebut bahwa Kedaulatan Rakyat itu koran lokal, tapi dari survei Nielsen Media Research, KR ini koran nasional.
Bahkan tokoh pers Rosian Alar menyebut bahwa KR itu community newspaper.